Udah pada jelek semua nih. Ngantuk Bu? Ngantuk nggak? Enggak. Saya ngantuk. Ini anak-anak masih kuat? Insya Allah. Ini santri Kiai. Hah? Santri apa warga di sini aja ini? Insya Allah luar biasa ya. Ini masih belum kelihatan pules gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati para guru, para alim ulama, para asatidzah ustadzat. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Amin Qutbi Ponpes An-Nizam. Yang saya hormati Abah Bahroin Suryantara Dewan Syariah Al-Malik Travel. Yang saya hormati Pak Haji Musa pengurus DKM Masjid An-Nur Neroktok Kecamatan Pinang. Spesial masih hadir bersama kita Pak Camat Pinang Bapak Haji Syarifuddin MSI. Yang saya hormati Pak Haji Nur Hasan Lurah Neroktok ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enaknya langsung doa nih ya. Aduh. Buru-buru amat. Ente aja ngomongnya sambil merem sebelah. Buru-buru amat Kiai. Kita coba setengah jam ya. Tadi saya dapat informasi dari Pak Haji Musa, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Orang Neroktok ini belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Makanya kita coba 30 menit. Ini anak-anak juga luar biasa ya. Biasanya nih kalau saya ceramah maulid, apalagi ini udah jam 11, ini anak-anak udah pada tepar gitu. Tapi ini kelihatannya 2 menit lagi nih gitu. Kita doain semuanya jadi orang. Yang pojok bilang masa jadi setan Pak Ustadz. Maksudnya jadi orang sukses semua. Amin. Ya Rabbal. Ini yang paling kecil yang masih melek. Coba sini. Mau maju ke depan? Sini. Sini. Yang apal sini, sini. Mau dikasih duit nggak? Sini.
Maknya boleh kalau mau maju. Hah? Sana. Sini. Sama yang ini nih, yang sini ini yang berdua sini. Ente sini. Sama yang kecil sini. Siapa? Ya boleh sini. Ada, kamu mau sini. Sini. Nah, oh nih. Ini mau maju apa mau mindahin kembang? Mau maju. Oh sini. Sini. Nah, ini baru cakep nih gitu. Halo. Maknya datang nggak nih? Wih, dahsyat nih. Ya. Sendalnya aja, celananya nggak usah dibuka. Namanya siapa? Zidane. Zidane. Pemain bulu tangkis Zidane. Hah? Oh bola, iya. Umur? 9. Pak Ustadz doain tahun depan umurnya 10. Amin. Kelas berapa? 4. 4. Tahun depan saya doain kelas 5. Ya. Ini siapa namanya? Eda. Jubaida. Siapa? Eda. Reda. Oh, Rendra. Wah, kita minta puisi ya nanti. Umurnya berapa? 5. Umurnya 5, Masya Allah. Sekolah kelas berapa? Ede. Kacang mede. SD. Oh iya, SD. Pinter. Hah? Oh TKB. Saya doain tahun depan TKC. Kamu Tendra apal kulhu apal? Kulhu apal? Enggak. Doa mau tidur apal? Nah, ayo. Doa makan. Ini siapa yang nyuruh maju ya? Kamu doa apa yang apal? Doa makan. Oh, doa macan. Coba doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oma, ayana, dimana wajah tanah wena di mana? Bagus. Anak umur 5 tahun udah jam 11. Suruh doa makan. Oh my anak. Wah, kamu pintar. Doa masuk WC. Udah paham. Bagus. Kamu doa masuk WC udah tadi. Doa bongkar WC. Hah? Nggak bisa. Kamu Al-Fatihah apal? Enggak. Ya udah deh, kasih aja duit. Nih. Ya udah, kembali kalah. Ada yang apal kulhu? Nih, sini. Maju. Tuh kamu tiduran di situ tuh. Duduk sini, duduk. Duduk. Ya. Ayo sini. Buah. Siapa namanya? Namanya Rapi. Hah? Rafif. Kelas berapa? 4. Sama ya.
Ya kalau sama udah deh turun aja berdua gitu. Coba sambung ayat. Saya dulu bawain acara di Indosiar, namanya Aksi Junior. Alhamdulillah tuh, doain tahun ini bisa jalan lagi. Dengan adanya acara itu, dulu anak saya waktu itu umurnya baru 5 tahun. Walaupun baru 5 tahun, anak saya udah bisa sambung ayat. Asal saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Percis anak saya. Saya waktu ceramah di tempat lain, saya bilang begini, ada ibu-ibu yang bilang, Ustadz anak saya 4 tahun, udah bisa ajan. Pagi-pagi, ma ajan. Itu jajan ya. Coba, kamu hafal juz amma nggak? Hah? Hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Coba kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari inna juga ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sama-sama inna biar adil ya kan. Ya, kamu coba inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Kamu dari inna juga. Kata Pak Lurah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus Mana? ya kan tuh ada udah terusannya. Ya udah nggak apa-apa, ini cuman nih anak-anak saya apresiasi jam segini masih melek ya. Jadi ente dapet ya, walaupun belum jawab bongkar WC. Jadi kita semuanya akan memberi ke ya, jadi udah ya, kasih. Udah turun semua kan? Alhamdulillah. Paling ke bawah sama tukang panggung. Baik, pertama kita syukur. Mau turun? Mau turun itu. Kasihan deh. Aduh. Nanti saya dilaporin lagi ke KPAI. Ibu, halo, masih hidup? Insyaallah nih ahli sorga semua. Ya Rabbal, ya Rabbal. Iya, nggak apa-apa. Siap. Abah rumahnya di Depok. Tuh kalau naik kuda setengah hari. Jangan dialangin, jangan dialangin. Abah, fi amanillah. Bongsang jangan lupa. Bongsang. Lanjut. Jadi pertama kita syukur. Saya selalu bilang sehat aja mahal. Betul apa betul? Dulu ada artis kita sakit setahun dibawa ke Singapura. Biaya berobatnya lebih dari 20 miliar. Duit 20 M kalau kita beliin cilok. Kita tuang di Kecamatan Pinang, anak-anak bisa mandi cilok. Tapi ada nikmat yang lebih mahal, yaitu nikmat iman is. Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Ibu, emas sekilo berapa sekarang?
Orang sini mah beli emasnya kiloan Pak Lurah ya. Ada ibu-ibu di sini yang pakai anting 6 kilo. Oh 2 kilo, 2 kilo juga orang kaya gitu. Harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Maka jangan ditukar, jangan dijual. Kita pertahankan pesan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali berada dalam iman Islam. Ya, itu pesan ayat walaupun tidak sebaik bacaan saya qori kita Ustadz Haji Muhammad Fauzi ya, Ridwan SQ ini luar biasa ini. Seandainya nanti habis saya ceramah beliau baca lagi sampai jam 2, saya yakin itu Masya Allah ya, menggelegar. Tadi kita bisik-bisik, seharusnya tadi tuh baca dari jam 9 sampai jam setengah 12 gitu. Hati kita tenang tentram, betul, disirami oleh Al-Quran. Makanya balik ke nikmat iman, pesan jangan sampai meninggalkan dunia kecuali dalam iman Islam. Dan alhamdulillah kemarin viral, Bu. Bukan cuma Farel yang viral, yang nyanyi wongkong ngene kok dibanding. Wah langsung nyamber, nenek-nenek langsung dibanding-banding. Ada juga yang viral Ustazah Hajah Taslimah di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah habis baca doa khatmul Quran, kemudian baca wa ilahukum ilahu wahid innalillahi. Masya Allah. Saya tanya sama beberapa ulama, kalau wa ilahukum ilahu wahid maknanya sama enggak dengan la ilaha illallah? Insya Allah sama Kiai ya, karena Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Dia mengesahkan Tuhan waktu mau kembali. Insya Allah meninggal dalam husnul khotimah. Amin. Ya kita juga orang sini alhamdulillah pencinta Rasulullah semua, ahli zikir, ahli tilawah, ahli salawat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita juga waktu kembali yang kita ucapkan adalah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Insya. Coba kalau yang meninggalnya sambil banting kartu, ya, apalagi begitu dibanting mati loh gitu. Habis itu pas dicabut sama malaikat gitu. Ya, kayaknya gurem kematiannya ya. Kalau tadi wa ilahukum ilahu wahid, insyaallah ya, ini adalah cara wafat yang patut dicemburuin sama kita. Masya Allah ya. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, ini udah jam segini masih bertahan. Mudah-mudahan karena kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi, dan mudah-mudahan kita nanti dapat syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya rabbal. Kemudian karena di sini temanya merawat ukhuwah watoniyah dan ukhuwah islamiyah dalam bermasyarakat dan bernegara. Nabi adalah contoh, Nabi adalah teladan yang baik sama tetangganya, sama masyarakatnya. Ibu, Bu, ingat nggak Nabi mau jalan ke masjid diludahin, Nabi sholat di masjid ditaruhin kotoran onta. Tapi Nabi Masya Allah akhlaknya mulia, Nabi akhlaknya baik. Nabi mau ke masjid ada yang suka ngeludahin, suatu saat orang itu sakit, Nabi tidak membalas, tapi justru membalas dengan kebaikan. Nabilah orang yang pertama kali mengunjungi pas orang itu sakit. Percis kayak ibu-ibu di sini, kalau ada yang ngejek, kalau ada yang ngebully, ibu nggak akan balas dengan keburukan. Kalau ada yang ngatain, kita balas dengan bunga, kita lemparin sama pot-potnya.
Karena Nabi Masya Allah udah habis tuh sewanya bangku. Oh belum, mau dipulangin. Oh nggak bagus, oh gambarnya nggak bagus ya. Karena nih kita live ibu, ini siaran langsung di akhirat gitu. Dunia akhirat. Kita terusin, Bu. Kemarin saya hajian. Kalau umroh kemarin bareng sama Pak Haji Musa. Waktu haji kemarin mampir ke Taif. Di Taif itu tempat waktu Nabi mau berdakwah ke Taif bukan disambut tapi disambit. Nabi sampai bersandar, berlindung di bawah pohon korma. Saya liwat mampir ziarah ke tempat batu Nabi bersandar di situ. Pas Nabi luka-luka datang malaikat. Karena Nabi sudah disakiti, kata malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau izinin saya cabut nih gunung, saya timpakan kepada mereka. Nabi ngelarang, jangan. Kalau bapaknya nggak Islam, nanti anak-anaknya bakal masuk Islam. Masya. Kalau kita Bu, habis diledekin sama orang, udah habis-habisan dibully, terus ada malaikat nawarin, gimana kalau kita hancurin aja, kita tumbuk dia pakai 2 gunung. Mungkin kita akan ngomong kalau perlu tambahin 5 gunung biar hancur semuanya. Tapi itu tidak dilakukan oleh manusia mulia khairul anam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oleh karena itu Nabi bertetangga, bermasyarakat, ngajarin kita nih kalau bertetangga begini Bu, ada ranting pohon ngalangin jalan, kita singkirin, insya Allah itu bisa jadi pahala. Ada duri di jalan, wa imatatul adza anit thariq, ada duri di jalanan, singkirin. Mungkin aja bisa jadi kita masuk surga gara-gara ranting pohon. Kalau ibu misal di depan gang ada bangkai tikus, udah buang aja, gak usah pakai ribut. Pak RT, ini bangkai siapa? Kata Pak RT, ambil gitu kan. Udah beresin aja dengan niat ikhlas, bisa jadi itu jadi amal soleh buat kita. Karena Nabi begitu. Nabi orangnya memiliki basasatul wajah, wajah yang wajhun tolik, wajah yang ceria, menggembirakan orang yang melihatnya. Mudah-mudahan kita juga gitu dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Ia jadi orang yang disenengin. Ciri orang yang disenengin, halo masih hidup? Ciri orang yang disenengin sama orang, kalau dia nggak ada orang nyariin, orang sedih. Orang baik itu kalau dia meninggal, orang nangis. Tapi kalau orang jelek, dia meninggal, orang girang, orang seneng. Mungkin ada yang komentar, aduh alhamdulillah mati juga tuh orang. Hampir-hampir gue Sherlock sama malaikat Israel. Habis dia troublemaker, gak pernah bikin baik buat lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu supaya kita menjadi masyarakat yang baik dan bernegara yang baik juga sedikit. Ya, mungkin gak sampai jam 12 kita akan lihat ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi contoh teladan yang baik. Dalam tafsir saya baca apa yang mesti diteladani dari Nabi, bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, perkataan, perbuatan dan semua tindakan Rasulullah. Ibu, tadi waktu saya datang, Abah masih ceramah. Nabi manggil istrinya aja ya Humairah, ya Aish, dengan panggilan yang baik. Kalau orang kita mungkin pas bininya udah gemuk dipanggilnya brot sini gitu. Itu gemuk doang brot. Kalau udah makin gede brobot gitu. Tapi kalau orang sini masya Allah manggil istrinya juga ayang beb. Haji Musa manggil istrinya ayang beb. Alhamdulillah. Nabi pulang ke rumah nanya ada makanan apa enggak. Kata Aisyah, hari ini nggak ada makanan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau gitu saya puasa. Percis kayak suami ibu kalau pulang nanya ada makanan apa enggak. Terus ibu bilang hari ini kita nggak masak.
Suaminya bilang, kalau gitu saya puasa. Puasa ngasih lu duit belanja. Atau kadang-kadang dibalik-balikin, duit 50.000 habis 6 hari. Kata istrinya, tenang suamiku, 50.000 awet setahun karena saya udah beliin kalender. Nabi ngomongnya baik. Kalau ada makanan, suka Nabi dimakan, nggak suka ditinggalin, nggak pakai komentar, disuguhin dodol, begitu digigit, gua rasa nih campur sendal bahannya, gua gigit ngelawan, tapi diejek-ejek, abis 5 tuh dodol, pas mau pulang nanyain yang tadi masih ada nggak? Iya. Nabi nggak pernah mencela makanan. Ini stahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalin. Omongannya bagus. Makanya latihan bu, latih dengan zikir, latih dengan sholawat. Bu, halo. Insya Allah, saya dulu punya murid, sekarang tinggal di Lampung. Dia tuh santri. Sambil ngajar dia punya bisnis, dia jualan bakso, dinamain baksonya bakso sholawat. Jadi dia bikinnya pakai sholawat. Ya, saya juga rencana nih pengen buka usaha bakso, nanti beli online ya bu. Saya mau bikin bakso istighfar. Jadi saya isiin cabai rawit, begitu ibu gigit, astagfirullah. Cabai level 17 gitu. Ya, yang jelas si ibu yang tadi meninggal dengan kalimat thayyibah pasti dilatih setiap hari dengan zikir, setiap hari dengan baca Quran. Di sini nih kayaknya alhamdulillah baca Quran semua ya bu. Kalau orang sono man gaya doang bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Tutup udah. Sini baik semua alhamdulillah. Saya dengar juga tadi dari Pak Haji Musa, Ustadz syuting sama Komeng sama Po Ati. Komeng jahil, Po Ati latah. Kalau dia latah kadang-kadang segala punya orang di absen. Kalau ibu-ibu di sini katanya kalau kaget latahnya langsung baca Yasin. Jadi begitu dicolek, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngagetin lagi juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah gitu kan jadi lama gitu. Nabi omongannya bagus, kita sebagai followersnya kita ikuti, perbuatannya juga bagus. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan tentang bagaimana sholat khusyuk. Saya mau nambahin satu ayat, Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi Nabi Muhammad memang manusia utusan Allah, walaupun manusia basyarun lakal basyari. Manusia itu atau baginda Nabi manusia yang sempurna, tidak sama seperti kita karena Nabi dapat wahyu. Ya bu, kata orang sih kita sama Nabi bedanya dikit. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Ya, Nabi sedikit-sedikit sedekah, kita sedekahnya sedikit. Kadang-kadang tangan nih walaupun gak ada matanya, kalau giliran sedekah tahu yang mana 1.000, 2.000, 50.000. Jarang salah narik gitu. Itu orang sono. Kalau orang sini mau masukin kotak amal sama dompet-dompetnya dimasukin. Iya. Makanya Nabi Muhammad SAW memang manusia tapi dapat wahyu dari Allah, tinggal kita ikutin. Kalau tadi Abah nyampein Nabi sholat sampai bengkak, kita bengkak nonton sinetron. Nabi pernah sholat 1 rakaat 662 ayat.
Saya pernah jajal di tempat saya terawih, imamnya hafal Quran, dia baca Ar-Rahman, baru 2 rakaat saya di WA sama emak-emak, Ustadz imam itu jangan dipakai lagi. Tapi kalau di sini insya Allah besok kalau terawih baca 1-2 juz, jamaah nggak akan ninggalin masjid. Minimal buat malam itu, malam nanti gue cari masjid lain aja. Bu, halo. Makanya mudah-mudahan kita jadi followersnya baginda Nabi. Bagaimana Nabi makan, minum, tidur. Kita nih pulang mau tidur, cuman wudu sama zikir sama doa. Itu aja kadang-kadang susah. Anak-anak, nih nanti kalau masuk ke kamar, walaupun kamar kita sendiri, ngucapkan salam sambil baca zikir. Karena kalau kita ngucapin salam sambil baca zikir, jin yang ada di dalamnya, setan yang ada di dalamnya bilang tuh rajanya, la mabita lakum wala asya, malam ini kita nggak bisa tidur di sini dan nggak ada makan malam. Mereka keluar semuanya. Kita masuk kamar jangan main tidur aja, siapa tahu di kasur ada emaknya jin, kita tidur bareng gitu. Ke WC makanya masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kita nggak tahu, siapa tahu di WC anak tuyul lagi main tak umpet, kita main buang air kecil aja, kena pala tuyul. Anak tuyul lapor sama emaknya, mak dipipisin. Kata emaknya, ntar mak tebelin. Bukan tipis mak, pipis. Makanya kita doa, kita zikir, ya. Ini ada anak-anak sebelah sono, kalau masuk kamar salam. Pak Ustadz, saya kalau salam takut ada yang jawab. Pas assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal itu sunnah dari Nabi SAW. Nah kemudian di setiap keadaan makan, minum, ya. Bahkan kita cuman minum aja, tasrobul ma tahsul ala khamsin hasanah. Cuman minum doang kita bisa dapat 50 kebaikan. Minum doang tuh air bisa dapat 50 kebaikan kalau kita ngikutin Nabi. Emang nggak semua bisa ngikutin Nabi. Siapa sih yang bisa ngikutin? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Siapa-siapa yang tahu, yakin, percaya bakal berjumpa dengan Allah. Bu, yakin nggak bakal innalillahi? Yakin nggak? Siap nggak mati? Kenapa yang siap sebelah sini ya? Ini siap terus nih pasukan. Ibu siap mati? Belum. Yang belakang? Belum. Yang satu bilang belum, yang satu siap. Jadi belum siap gitu kali. Kalau sini nih, ini orang alim semua. Gak usah ditanya, kayaknya nih siap semua. Yang ini siap mati? Insya Allah, malah dia yang siap ya kan. Mentang-mentang udah dapat 50.000, ditanya siap-siap aja. Padahal yang bilang belum siap mati, yang bilang siap mati. Yang di belakang bilang untung gua diam aja. Yang diam aja bisa mati duluan. Bu, Pak, ya yang namanya ajal, iya kan? Orang nggak bisa bilang, Ustadz, teman saya meninggal mendadak. Tadi pagi baru ngobrol, tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Apalagi malam jam 12 ada WA call. Nah makanya buat orang yang percaya bakal pulang, insya Allah kita bisa jadi pengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa menjadi followersnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Kita mulai dari yang kecil-kecil, perkataannya, perbuatan baginda Nabi, dan setiap keadaan. Insya Allah pada hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin. Yuk kita satu solawat sebelum kita doa. Apa yang enak solawat? Ayo bareng. Salatullah salamullah ala ta'ala Rasulillah.
Yang sehat Allah, yang sakit Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Yang lagi ada problem dalam kehidupannya mudah-mudahan Allah angkat dan kemudian Allah gantikan dengan kelonggaran. Amin. Anak-anak nih yang lagi belajar mudah-mudahan mereka semua mencapai ilmu, jadi orang-orang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini mungkin Kiai kita minta langsung baca doa. Siapa yang baca doa? Memang benar ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, kita doa supaya berkah acara kita. Amin.